Oke, kali ini kita akan coba bongkar sesuatu yang sangat kompleks, isi kepala Jeffrey Epstein. Tapi kita nggak akan berspekulasi, kita akan melihatnya langsung dari kacamata seorang psikolog forensik yang memang ditugaskan untuk menganalisisnya. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, apakah Epstein itu cuma satu orang gila yang bertindak sendirian, atau dia sebenarnya adalah pusat dari sebuah mesin kejahatan yang sangat terorganisir? Nah, untuk menjawabnya, kita akan bedah analisis dari Dr. Jeff Kilizevsky. Dia ini ahli yang ditugaskan untuk membuat profil Epstein untuk sebuah film dokumenter, tepat sebelum Epstein ditangkap tahun 2019. Jadi analisisnya ini sangat mendalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebenarnya Epstein ini? Apa yang ada di dalam pikirannya? Mari kita bedah kepribadiannya. Nah, ini dia. Kalimat ini datang langsung dari catatan pribadi Dr. Kilizevsky. Sepertinya ia sedang mengoleksi orang. Ini kunci untuk memahami semuanya. Menurut sang dokter, Epstein itu bukan sedang membangun pertemanan, sama sekali bukan. Dia itu lagi mengumpulkan koleksi manusia, individu-individu yang dianggapnya berguna. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada hubungan normal yang kita kenal, ya kan? Ada empati, ada kedalaman, ada timbal balik. Nah, di sisi lain ada hubungan ala Epstein. Semuanya dangkal, semuanya transaksional. Orang-orang di sekitarnya, entah itu akademisi, politisi, atau orang kaya, semuanya cuma dianggap sebagai alat, bagian dari sistemnya dia. Dan perilaku semacam ini menurut psikologi sangat khas untuk orang dengan gangguan kepribadian narsistik dan antisosial. Dan ini memperjelas semuanya. Kenapa banyak banget orang yang katanya kenal sama dia, tapi setelah semuanya terbongkar, mereka bilang, saya nggak bener-bener kenal dia, ya karena ini. Dia punya pesona yang luar biasa, tapi itu semua palsu, cuman di permukaan. Nggak ada empati, nggak ada koneksi emosional yang tulus, semuanya cuma alat manipulasi. Oke, kita udah paham kepribadiannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah metode sistematis yang dia pakai untuk memanipulasi dan mengendalikan semua orang di sekitarnya. Istilah kuncinya adalah grooming. Apa itu grooming? Sederhananya, ini adalah proses di mana seorang pelaku membangun hubungan emosional dengan korban, mendapatkan kepercayaan mereka, tapi tujuannya untuk kejahatan. Ini adalah proses yang sangat terencana dan penuh perhitungan. Dan menurut para ahli, Epstein menjalankan proses ini di level yang sangat canggih. Dan ternyata ada polanya, ada buku panduannya, bisa dibilang begitu. Ada 5 tahap. Pertama, mentargetkan korban, seringkali lewat korban lain. Kedua, dia jarang turun tangan langsung, dia pakai perantara kayak Ghislaine Maxwell. Ketiga, dia bangun kepercayaan dengan menciptakan lingkungan yang kelihatannya ramah, seperti keluarga. Keempat, pelan-pelan dia tingkatkan level kejahatannya. Dan kelima, dia pegang kendali penuh lewat rahasia, foto, dan informasi. Sistem yang luar biasa, efektif dan mengerikan. Nah, ini yang bikin merinding. Buku panduan yang sama, apakah mungkin juga dipakai untuk menggrooming orang-orang dewasa yang super kaya dan berkuasa di lingkarannya? Para ahli menduga, iya. Dengan cara yang sama, pelan-pelan dia menormalkan perilaku-perilaku yang menyimpang di antara mereka. Oke, kita udah bahas siapa Epstein dan bagaimana metodenya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, mengapa? Apa motif dibalik semua ini? Mari kita telusuri evolusi motifnya. Kalau kita lihat perjalanannya, motifnya itu berubah. Di awal karir, tujuannya jelas, cari uang, jadi kaya raya. Setelah itu tercapai, tujuannya naik level, mendapatkan akses ke orang-orang paling berkuasa. Dan di fase terakhir, tujuannya adalah menggunakan kekuasaan dan kontrol itu sendiri. Jadi, menurut analisis psikologis, begitu dia punya harta yang melimpah, uang bukan lagi tujuan utamanya. Jadi, imbalan terbesarnya mungkin bukan lagi uang, tapi perasaan itu. Kekuatan psikologis karena tahu bahwa dia punya kendali atas orang-orang paling berkuasa di dunia. Inilah yang kemudian disebut sebagai model bisnis berbasis pemerasan, di mana keuntungannya adalah rasa berkuasa dan punya kartu truf atas orang-orang penting. Tapi, sejelas apapun analisis psikologisnya, kasus ini masih menyisakan banyak sekali misteri. Pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab, yang membuat penjelasan apapun terasa kurang lengkap. Pertanyaan pertama, dan mungkin yang paling fundamental, dari mana sebenarnya semua uangnya berasal? Ini bukan pertanyaan baru loh, ini sudah jadi misteri sejak tahun 2002, jauh sebelum kasus kriminal terbesarnya meledak. Lalu, ada keanehan dari sisi pemerintah Amerika. Kenapa mereka begitu tertarik padanya sejak awal? Kenapa ada kesepakatan hukum yang aneh di awal kasusnya? Kenapa FBI sampai bikin operasi khusus cuma untuk mendapatkan buku hitamnya?
Ini semua memunculkan pertanyaan, jangan-jangan dia ini semacam aset intelijen. Dan coba bayangkan ini, 6 juta halaman, itulah tebalnya berkas pemerintah AS tentang Epstein. 6 juta? Untuk seseorang yang kejahatan awalnya cuma dibilang meminta jasa prostitusi. Angka ini seolah berteriak bahwa ada cerita yang jauh-jauh lebih dalam di baliknya. Dan akhirnya kasus ini nggak berhenti di Amerika. Sekarang sudah jadi isu geopolitik. Negara-negara lain seperti Inggris misalnya, sekarang menuntut untuk melihat berkas-berkas itu. Kenapa? Karena mereka ingin tahu, pejabat mereka sendiri mungkin sudah membocorkan rahasia apa saja kepada Epstein. Jadi, kita kembali ke titik awal. Patologi atau gangguan kejiwaan satu orang ternyata bisa menciptakan sebuah sistem yang begitu besar, sistem yang menjerat dan melibatkan orang-orang di level tertinggi masyarakat global. Profil psikologisnya menjadi semacam cetak biru untuk memahami bagaimana jaringan yang merusak ini bisa dibangun. Pada akhirnya, kalau kita melihat psikologi Epstein, kita dipaksa untuk bertanya lebih jauh. Ini bukan lagi soal satu orang. Ini tentang mekanisme tersembunyi di balik kekayaan, kekuasaan, dan akuntabilitas. Apa yang sebenarnya diungkapkan oleh kasus ini tentang dunia, tempat orang-orang seperti dia bisa berjaya?